Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tari komunal. Perkenalkan, nama saya Magdalena Trijureta, NIM 19023024. Tari komunal adalah segala aktivitas tari yang melibatkan instrumen atau struktur sosial kemasyarakatan, baik atas dasar kepentingan bersama dalam komunitas maupun kepentingan individual. Sebagai contoh, dalam peristiwa tari komunal yang ditandai dengan terlibatnya unsur sistem sosial yang telah ada diantaranya adalah dengan tampilannya pembukaan masyarakat sebagai pemimpin. Secara umum, tari komunal merupakan tarian yang lahir dari semangat kebersamaan sehingga memiliki fungsi sosial, kultural, bahkan bisa menjadi salah satu pendukung upacara ritual keagamaan. Dalam praktiknya, tari komunal dapat dilaksanakan tanpa keahlian tari secara khusus, karena tarian tersebut tidak terlahir sebagai karya cipta seseorang seniman tari. Oleh sebab itu, tari komunal memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Pertama, diadakan untuk kepentingan komunitas. Yang kedua, melibatkan sistem sosial yang telah ada. Yang ketiga, merupakan pengabdian sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, dilaksanakan secara spontan atau terencana. Fenomena bahwa tari komunal bisa saja menjadi suatu kewajiban adat di suatu daerah atau menjadi sebentuk pengabdian sosial dan lingkungan. Sehingga dalam hal ini kemahiran teknik tidak begitu diperlukan. Dapat kita lihat di Tanah Karo, di mana kaum muda-mudi di sana merasa melanggar adat jika tidak terlibat dalam upacara inisiasi guro-guro aron. Aturan yang berlaku dalam tari komunal secara umum tidaklah baku dan bersifat kebiasaan. Namun, pada awal abad ke-20 di Jawa Barat tumbuh tradisi pelajaran tari tayub yang bersifat standar. Tarian pelajaran ini kemudian dikenal sebagai Ibing Keurseus. Aspek profesionalisme ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam tari komunal. Seperti dalam kasus Perkolong-kolong, ketika penari tampil, para penonton biasanya menilai aspek-aspek teknis seperti kekayaan gerak tari, keterampilan atau kelenturan tubuh, kekuatan fisik, dan kedalaman kesenimannya. Sehingga bagi penari perkolong-kolongan yang profesional, di samping tari komunal ini menjadi media hiburan, baginya akan menjadi media komersil yang bisa diandalkan sebagai mata pencarian. Dengan komersialisme seperti itu, ia akan selalu meningkatkan profesionalitasnya agar bisa bersaing dalam dunia sebagai penari berkolong-kolong. Tari komunal yang dibatasi hanya boleh dilakukan oleh gadis-gadis yang belum menginjak fase menstruasi. Hal ini sebagai yang berlaku dalam sebuah tarian dari Bali, yaitu tari Sangyai Dari. Ada juga yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan magis seperti para tari komunal Dabui dari Sumatera Barat, atau tari Sebelang dari Banyuwangi yang perlu didampingi oleh seseorang berkemampuan khusus. Atau untuk tarian yang dilakukan oleh orang banyak, ada norma-norma yang membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan seperti pada tari Saman di Aceh. Ada juga tari baris gede di Bali atau tari perang di Nias yang hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Bahkan ada juga yang harus dilakukan oleh waria seperti dalam tari bisu dari Bugis yang ditatar belakangi oleh tradisi transvestitenya atau laki-laki yang berperan. Pada umumnya, kelahiran suatu tari komunal dimaksudkan untuk tujuan ritual atau upacara tertentu. Di beberapa daerah ada sejenis tari komunal yang beralih fungsi dari media upacara adat menjadi media hiburan. Pada umumnya, saat ini telah banyak tari komunal yang beralih fungsi menjadi media hiburan ketika tarian ini ditampilkan dalam acara-acara seperti pernikahan, perpisahan, kenaikan kelas, khitanan, dan sebagainya. Bisa kita lihat contoh di bawah ini. Baiklah, sekian dari hasil PowerPoint dari saya.